Shalom, saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi kita, yaitu ibadah yang sejati. Saya percaya kita sebagai orang percaya, kita pasti tahu apa itu ibadah, dan bahkan kita sering melakukan ibadah. Namun hari ini kita akan belajar bersama-sama apakah ibadah itu kita pergi ke gereja, apakah ibadah itu kita datang memuji Tuhan, apakah ibadah itu kita datang mendengarkan khotbah, apakah ibadah itu kita datang berdoa dan sebagainya. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar sesuai dengan tema kita, yaitu ibadah yang sejati. Mari kita melihat apakah ibadah itu sebenarnya. Ibadah merupakan hal prinsip dalam kehidupan orang Kristen. Ibadah merupakan ungkapan iman orang percaya dalam bentuk ritual dan liturgi. Namun, ibadah juga dapat diekspresikan dalam banyak hal. Yang pertama, setidaknya Alkitab banyak mengajarkan tentang bagaimana seharusnya ibadah dilakukan. Selain kegiatan liturgi yang ada di dalam gereja, contohnya seperti apa yang disebut dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama tentang ibadah yang sejati. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu ibadah yang sejati ini harus dimaknai dalam kehidupan orang percaya secara komprehensif, di mana setiap tindakan orang percaya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Kegiatan ibadah dilakukan di gereja bukanlah hal yang hanya berlangsung secara formal saja, atau ibadah itu hanya dimaknai dalam bentuk liturgi dan ritual setiap minggu atau hari raya lainnya. Kehidupan orang percaya merupakan sebuah persembahan yang hidup, yang dalam hal ini dikaitkan dengan persembahan yang ada dalam bait Allah. Ketika seorang atau sekelompok orang datang kepada Allah untuk menyatakan hormat dan imannya. Nah, saat ini kita akan sama-sama melihat apa itu ibadah. Yang pertama, ibadah adalah persekutuan dengan Allah. Melakukan ibadah berarti bukan untuk menyenangkan hati manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab ibadah itu untuk memuji dan memuliakan namanya, yaitu nama Tuhan. Ibadah yang harus dilakukan adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan ibadah karena takut perintah dan hanya menampakkan diri di depan manusia, atau dikatakan hanya menampilkan gaya dan aksesoris saja. Artinya, kita melakukan ibadah itu kita datang dengan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bukan supaya manusia melihat kita beribadah, bukan manusia supaya melihat kita bahwa kita ini orang rohani, bukan supaya manusia melihat kita bahwa kita ini orang rajin beribadah, dan bukan hanya menunjukkan pakaian baru kita, bukan hanya menunjukkan apa yang kita miliki, baju baru dan lain sebagainya, tetapi hati kita yang beribadah kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, ibadah adalah persekutuan bersama orang percaya. Persekutuan bersama orang percaya yaitu berkumpul dengan umat Allah atau orang-orang kudus yang takut akan Tuhan, yang mengasihi sesamanya dan disebut sebagai umat pilihan Allah. Kenapa dikatakan bahwa ibadah itu yaitu persekutuan dengan orang-orang percaya atau sekelompok, sekumpulan orang-orang percaya? Karena beribadah itu kita datang, berhimpun, dan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman kita, bersama-sama dengan orang kudus, bersama-sama dengan orang yang telah dipilih Allah, bersama dengan orang-orang umat pilihan Allah. Dan yang dikatakan orang yang mengasihi Allah dengan hati yang tulus. Persekutuan orang-orang percaya merupakan sebuah pengaruh besar bagi lingkungan di mana umat itu berada
Sebab persekutuan itu adalah sebuah kegiatan untuk menyembah Tuhan dan beribadah. Jadi adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, ibadah itu yaitu satu persekutuan yang kita lakukan bersama saudara-saudara kita. Kemudian hal yang berikutnya, ibadah adalah memuliakan Tuhan. Ada seorang para ahli yang mengatakan bahwa Yesus lahir dalam wujud manusia. Dia tidak turun secara langsung dari surga dan menampakkan dirinya di bumi. Dia dilahirkan sebagai bayi normal. Jadi para ahli ini, yaitu Thomas Young, mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dia dilahirkan. Dia bukan seperti superhero tiba-tiba datang untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia, tetapi Tuhan Yesus itu dilahirkan sebagaimana manusia dilahirkan pada umumnya. Dia dikandungkan 9 bulan, dia dilahirkan, dia bertumbuh normal secara alamiah, yaitu mulai dari kecil bertumbuh dewasa dan sehingga dia sampai besar dan dia menjadi seorang yang kuat, yang kokoh dan melakukan pelayanannya. Untuk itu Injil perlu disebarluaskan pemberitaannya, karena Injil itu merupakan nafas hidup manusia. Seperti yang dikatakan John Stott bahwa penginjilan adalah sebuah proklamasi akan Injil, di mana manusia diselamatkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dibebaskan menjadi mementingkan Allah. Kemudian yang berikutnya, apa itu ibadah? Kita melihat ibadah adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti mengasihi Tuhan serta memberikan kepadanya hormat bahwa dialah yang telah menebus manusia dalam perbudakan dosa dan oleh darahnya manusia disucikan kembali. Jadi ibadah yang kita lakukan adalah kita melayani Tuhan. Jadi kita melakukan pelayanan itu adalah ibadah. Kita melayani sesama kita itu adalah ibadah. Melayani Tuhan seperti apa? Kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita melayani Tuhan yaitu dengan kita melayani sesama kita. Tuhan mengatakan melayani sesama itu adalah melayani Tuhan. Melakukan sesuatu kepada sesama kita, menolong sesama kita, memberikan sedekah terhadap sesama kita, membagi berkat kepada sesama kita, itu adalah melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu banyak hal yang harus kita lakukan. Itu dengan cara kita menolong sesama, dengan cara kita membagi berkat dengan sesama, yaitu dengan kita memberi kepada orang yang membutuhkan, yaitu dengan kita menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Itu adalah melayani Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan bukan harus kita bertemu Tuhan baru kita melayani Tuhan, tetapi kita melayani Tuhan yaitu dengan menolong orang-orang di sekitar kita. William Barclay mengatakan bahwa seluruh korban hanya merupakan tiruan dari ibadah yang sebenarnya. Korban binatang tidak berkuasa mentahirkan manusia dan tidak berkuasa membawanya untuk mendekat kepada Allah. Jadi pada masa perjanjian lama kan membawa korban kepada Tuhan, korban persembahan, korban pengampunan dan lain sebagainya. William Barclay mengatakan bahwa itu hanya tiruan ibadah yang sebenarnya, yang artinya kita harus membawa hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena darah Kristus, orang percaya tidak hanya memiliki hak yang istimewa yang Kristus telah berikan, tetapi juga dapat masuk ke hadirat Allah, yaitu bersekutu dengan Allah serta dapat berkomunikasi dengan Allah. Artinya, dengan kematian Kristus, dengan darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib, telah mengampuni kita, telah memperdamaikan kita dengan Allah kembali, sehingga tidak ada lagi renggang antara umat dengan Allah. Tidak ada lagi batas antara umat manusia dengan Allah, seperti dalam masa perjanjian lama di mana umat manusia tidak bisa bertemu langsung dengan Allah. Tapi saat ini dengan pengorbanan Yesus yang dia telah rela mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah, kita tidak lagi
batas, tidak dibatasi lagi untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, tidak dibatasi lagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kapanpun kita datang kepada Tuhan, kapanpun kita mau menyembah Dia, kapanpun dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan, yaitu dengan hati kita yang tulus. Sehingga kita sebagai orang Kristen tidak perlu lagi masuk dengan menyerahkan korban yang baru, seperti yang dalam perjanjian lama, di mana korban persembahan kita hanya melalui imam. Doa-doa kita hanya melalui imam untuk pengampunan dosa, untuk kita berdoa untuk minta berkat. Kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah karena ada batasannya. Tetapi saat ini tidak ada lagi batas antara kita dengan Allah, karena kita telah percaya bahwa Kristus telah mati untuk kita. Jadi kita telah melihat apa itu ibadah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus tahu apa itu ibadah yang sebenarnya, seperti apa ibadah yang sejati yang harus kita lakukan, di mana kita harus bersekutu dengan Allah, mana ada persekutuan kita dengan Tuhan, pribadi kita kepada Tuhan, kita membawa hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya saat kita di gereja, bukan hanya saat kita datang hari Minggu baru kita beribadah, tetapi setiap hari kita beribadah, hati kita yang terus bersekutu dengan Tuhan, hati kita yang terus serahkan kepada Tuhan, hidup kita yang terus percayakan kepada Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa ibadah itu kita memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan sikap hidup kita, dengan perlakuan kita yang benar, dengan cara hidup kita yang benar, yaitu dengan memuliakan Tuhan, dengan menolong sesama kita. Itu dengan tujuan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita menolong orang dalam kesusahan, dan kita membantu orang sedang kesusahan, dan kita membagi dengan sesama kita, dengan kita menolong orang-orang yang di sekitar kita. Itu adalah wujud ibadah kita yang sebenarnya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara hidup kita, dengan cara kita hidup dengan sesama kita, dengan cara kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Jadi kita menolong sesama kita dengan satu motivasi, itu kita memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita harus ingat bahwa ibadah itu kita melayani Tuhan, bukan melayani sesama kita. Kita melakukan apapun untuk sesama kita, tapi dengan motivasi kita yaitu untuk melayani Tuhan. Kita melayani sesama, kita melayani orang sakit, kita melayani keluarga kita melayani orang tua kita melayani saudara kita. Itu dan satu motivasi kita bahwa itu hanya dengan tujuan untuk melayani Tuhan melalui orang di sekitar kita, melalui sesama kita manusia. Karena kita telah diselamatkan, karena kita telah ditebus oleh darahnya, karena Tuhan telah melayani kita berdua, sehingga kita boleh melayani. Itulah arti ibadah sesungguhnya. Ibadah itu bukan hanya kita datang di gereja, tetapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah hidup kita, cara hidup kita. Hidup kita melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah arti ibadah yang sejati dalam kehidupan kita. Sekian pelajaran hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Kiranya pelajaran ini boleh menolong kita, mengingatkan kita kembali bagaimana kita cara beribadah, supaya dalam setiap kehidupan kita sehari-harinya kita boleh menunjukkan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita menunjukkan bahwa kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.